Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamadita Ramadan dari angkatan 2018 dengan nomor induk mahasiswa 301018080 dari SGD 18. Mohon izin, Mbak, saya izin PTA LBM 2 dengan materi yaitu testis dan skrotum. Yang pertama yaitu adalah testis terlebih dahulu. Testis. Nah, testis ini dia mulanya itu berkembang pada dinding posterior abdomen dan kemudian turun. Nah, secara normal sebelum kelahiran melalui kanalis inguinalis pada dinding anterior abdomen dan ke dalam skrotum perineum. Nah, ada selama proses tersebut testis membawa pembuluh-pembuluh darah, yaitu ada vasa limpatika dan nervi serta saluran drainase utamanya. Nah, apa aja sih ductus? Adanya tuh ductus deferens atau vas deferens dan dia itu turun bersamanya. Nah, dia itu setelah pubertas. Nah, selain sebagai organ reproduksi atau menghasilkan spermatozoa, itu testis ya. Testis juga sebagai kelenjar endokrin yang dia ini menghasilkan hormon androgen. Nah, itu yang akan berguna untuk mempertahankan tanda-tanda kelamin sekunder. Nah, dalam bahasa Yunani itu biasanya itu testis itu sama dengan orchis. Nah, oleh karena itu bila testis meradang itu disebut orchitis. Berarti peradangan pada testis ya. Nah, testis ini bersama tunica vaginalis propria, testis terletak dalam cavum scroti. Testis kiri itu dia lebih rendah daripada yang kanan. Pada orang-orang di mana terdapat adanya itu situs inversus totalis atau testis kanan itu lebih rendah daripada yang kiri, atau pada orang-orang bila bekerja dengan tangan kiri, juga testis kanan itu lebih rendah daripada yang kiri. Nah, apabila orang yang bekerja dominan dengan tangan kiri, nah testis yang sebelah kanan itu akan lebih rendah daripada yang sebelah kiri. Mungkin seperti itu. Nah, morfologi testis sendiri dia terdapat sepasang testis, itu dia bentuknya bulat, panjang atau oval ya. Nah, dan dia itu mempunyai yang pertama itu ada ekstremitas superior, terdapat bangunan seperti pipa yang buntu dan pada ujungnya itu basnya membesar disebut appendix testis. Itu ada ekstremitas inferior, ada fascies lateralis, ada fascies medialis, ada margo anterior atau biasa disebut convex, dan margo posterior itu biasa disebut datar. Mungkin seperti itu. Nah, tadi kan sudah. Nah, apabila testis itu dipotong dari margo anterior ke margo posterior, nah maka dia akan terlihat dinding testis terdiri dari beberapa tunica albuginea. Nah, tunica albuginea ini terletak pada profunda tunica vaginalis propria laminaris visceralis. Nah, itu juga ada tunica albuginea. Nah, yang memberi lanjutan-lanjutan ke dalam parenkim testis. Nah, disebut juga septula testis. Nah, septula itu membagi testis dalam 250 sampai 400 buah kalau tidak salah. Nah, di lobuli testis yang berbentuk baji, dan di dalam satu lobulus ini testis terdapat 1 sampai 3 tubuli seminiferik contorti. Nah, basis baji menghadap tunica albuginea, sedang apexnya konvergen mendekati margo posterior testis. Nah, daerah dekat margo posterior tidak dapat dicapai oleh septula testis ini dibentuk oleh massa jaringan ikat fibrosa yang memadat. Nah, apa itu disebut mediastinum testis. Nah, parenkim testis ini terletak dalam lobuli testis dan terdiri atas tubuli seminiferi contorti. Ini merupakan benang-benang halus yang berkelok-kelok. Jadi, benang-benang halus yang berkelok-kelok. Nah, tubuli ini waktu mendekati mediastinum testis bergabung membentuk tubuli seminiferi recti. Nah, tubuli ini waktu mendekati mediastinum testis, dia ini akan bergabung membentuk tubuli seminiferi recti. Beberapa tubuli seminiferi ini recti memasuki mediastinum dan berhubung satu sama lainnya itu sehingga berbentuk anyaman. Nah, berbentuk anyaman disebut rete testis. Nah, yang berbentuk anyaman itu nanti itu disebut rete testis. Nah, dari rete testis ini dibentuk saluran-saluran yang memasuki kaput epididymis disebut ductuli efferentes testis. Nah, ductuli efferentes testis. Nah, ini dia terdapat 10 sampai 15 buah, 10 sampai 15 kurang lebih, dimulai dari rete testis dan bermuara ke dalam ductus. Dimulai dari rete testis dan bermuara ke dalam ductus. Nah, tadi sudah membahas testis, kita lanjut ke membahas yaitu skrotum. Nah, skrotum ini dia merupakan suatu sakus atau kantong. Nah, ini kantong kulit itu yang terdapat di dorsal penis di bawah.
dan caudal symphysis pubis, terdiri atas 2 kantong. Nah, 2 kantong. Nah, 2 kantong ini yang masing-masing ini diisi oleh testis. Nah, di dalam kantong skrotum itu ada testis. Nah, ada epididymis, bagian caudal funiculus spermaticus, dan pembungkusnya ini bangunan-bangunan tersebut di atas. Nah, kantong yang berisi bangunan tadi disebut itu cavum scroti. Tadi ini ada cavum scroti. Ada cavum scroti. Nah, ini cavum scroti ini ada. Namanya itu disebut cavum scroti. Nah, lapisan skrotum ini dari luar ke dalam itu dibentuk oleh kulit. Nah, yang pertama itu ada kulit tunica dartosacroti, fascia spermatica externa, ada fascia cremasterica, ada tunica dartoscroti tadi ya, ada fascia spermatica externa, musculus cremaster, fascia cremasterica, fascia spermatica interna, dan tunica vaginalis propria. Nah, di kulit sendiri dia ini akan lebih hitam berpigmen karena itu dia berpigmen banyak. Nah, rambutnya juga jarang, banyak mengandung kelenjar sebasea dan kelenjar sudorifera yang juga memberi bau spesifik. Pada linea mediana, cavum scroti dextra et sinistra dibatasi oleh rapes scroti. Nah, dia ini pada bagian luar, sedangkan pada bagian dalam dibatasi oleh septum scroti. Nah, septum scroti terdiri dari tunica dartos scroti. Nah, tadi tunica dartos scroti ini dia homolog dengan subcutis. Nah, terus ada fascia spermatica externa, dia itu homolog juga dengan aponeurosis moae. Musculus cremaster homolog dengan aponeurosis moae, dan fascia cremasterica dia homolog dengan aponeurosis MTA, dan fascia spermatica interna homolog dengan fascia transversa abdominis. Nah, tunica vaginalis propria homolog dengan peritoneum parietal dan terdiri dari 2 lamina. Nah, di situ juga ada lamina visceralis. Nah, jadi dilapisi oleh tunica albuginea, testis serta epididymis. Nah, antara testis dan epididymis ini terdapat ruangan yang terjadi disebut sinus epididymis. Nah, pada margo posterior testis ini lamina visceralia itu akan mengadakan refleksi menjadi lamina parietalis. Nah, ruang yang terdapat di antara kedua lamina tersebut adalah bagian dari cavum peritoni yang juga diisi oleh cairan serosa, disebut cavum testis. Nah, di situ juga ada lamina parietalis, nah, melapisi permukaan dalam fascia spermatica interna atau tunica vaginalis propria. Nah, ada vaskularisasinya juga. Skrotum mendapatkan vaskularisasi dari siapa saja? Dari ramis sacrotalis anterior, arteria pudenda externa profunda, dan cabang arteri femoralis. Nah, ada juga rami sacrotalis posterior, arteria pudenda interna, dan ada arteri cremasterica, cabang dari arteri epigastrica inferior. Nah, setelah ada itu pasti ada inervasinya juga. Nah, inervasi dari skrotum itu dia mendapat inervasi dari rami genitalis nervus genitofemoralis. Dia itu dari lumbal 1 sampai lumbal 2 menyuplai persarapan pada permukaan anterolateral skrotum. Nah, ada juga nervus scrotales anterior atau di lumbal 1. Dia ini cabang dari nervus ilioinguinal. Nervus ini menyuplai persarapan permukaan anterior daripada skrotum, Nah, ada juga nervus scrotalis posterior itu dari cervical 2 sampai cervical 4, S2 sampai S4. Nah, cabang ini dari nervus pudendus, nervus ini menyuplai persarapan permukaan posterior skrotum dari S2 sampai S4. Nah, ini ada yang keempat juga rami perineal nervus cutaneus femoralis posterior itu dari S2 sampai S3. Dia menyuplai permukaan inferolateral. Baik, terima kasih sudah dipaparkan tadi beberapa yang saya paparkan tentang testis dan skrotum. Mohon izin bila mana ada kesalahan bisa dibimbing, dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.